Gimana nih di sekolah IPK? Asik nggak? Asik kok. Lumayan kan. Di sekolah IPK gitu kira-kira pernah nggak ya kayak ada kejadian gitu kayak kerusuhan mungkin kah atau tawuran. Begituan belum ada ya. Masih aman-aman aja saya sekarang. Hmm, Kalian ada topik nggak ya kira-kira yang mau kita bahas gitu buat podcast kali ini? Biar seru gitu. Apa ya? Tadi kamu nanya tentang kerusuhan. Aku jadi keinget sama kerusuhan 1998. Pada tahu nggak? Tahu. Itu gimana ya ceritanya ya tapi awalnya agak lupa nih. Nah, jadi pada tahun 1998, tepatnya di bulan Mei, ada suatu tragedi kayak genosida gitu bisa disebut kepada etnis Tionghoa di Indonesia. Jadi itu korbannya lumayan banyak, bukan lumayan banyak ya, sangat banyak. Ada ribuan korban jiwa yang tewas di dalam tragedi tersebut. Nah, kerusuhan ini tuh terjadi di ibu kota kita di Jakarta. Di beberapa daerah yang lainnya juga terjadi, nggak cuma di daerah Jakarta doang. Nah, jadi di perusahaan ini tuh banyak toko-toko, banyak perusahaan-perusahaan yang menganjurkan sama orang-orang pribumi, terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa. Sadis ya berarti ya. Yang parah banget pokoknya waktu itu. Kalau mau tahu itu kira-kira apa ya yang melatar belakangin mereka bisa sampai kayak gitu loh. Kira-kira apa tuh Bang? Latar belakangnya itu dimulai dari krisis finansial di Asia, terus sama tragedi Trisakti. Ya, itu uh, itu tragedi itu yang bikin 4 orang mahasiswa tewas di universitas itu tembak polisi. Terus ini juga mengakibatkan penurunan jabatan dari Presiden Soeharto, terus diganti jabatannya jadi B.J. Habibie. Ada juga latar belakangnya, yaitu para saat itu orang-orang Tionghoa itu mendominasi pasar, dan juga kekurangan pangan, masalah ekonomi, sama korupsi dari pejabat pemerintah. Jadi kayak nggak adil gitu ekonominya. Ya, bisa dibilang begitu. Menurut kalian gimana nih pendapat kalian tentang kerusuhan ini? Nah, kalau menurut saya mungkin mereka rakyat rakyat kelompok Tionghoa ini mungkin ya, menurut saya mungkin mereka berpendapat bahwa ini tuh merupakan suatu genosida, dan mereka tuh juga sempat menuntut keadilan sama kebenaran, cuman kayaknya sampai sekarang belum ada kabarnya gitu. Oh. Terus dari kelompok kami dan aktivis menyebutkan kalau pemeriksaan ini harus lebih lanjut serta selama kerusuhan, dan juga atas pelanggaran HAM yang terjadi saat terjadinya peristiwa itu. Ya, terus masyarakat Indonesia juga cenderung menyatakan bahwa peristiwa ini sebagai lembaran hitam sejarah dan mendukung transparansi dalam mengungkapkan kebenaran. Jadi Indonesia itu kayak menutupi kasus tragedi ini. Jadi mereka nggak transparan lah terhadap rakyat-rakyatnya. Yang mungkin mereka takut diprotes, takut di demo, atau juga padahal mereka kan kalau kaitannya dengan hubungan PKN mereka udah melanggar HAM berat kan, bukan pelanggaran HAM berat. Jadi itu udah parah banget sih menurut saya. Punya saran nggak kira-kira dari kalian sendiri gitu kayak untuk mencegah kejadian itu untuk viewer kita nih, apakah ada saran itu yang bisa dilakukan? Gimana tuh? Menurut saya sih ya jangan melakukan diskriminasi, karena itu bisa memecah kayak suku dan bangsa gitu. Soalnya Indonesia juga beragam gitu ya, Iya. suku budaya beragam. Oke. Kalau dari jawaban sendiri Ya ada saran lain? sama kayak di sekolah, kita harus kurang-kurangin yang namanya diskriminasi ataupun stereotipe. Kalau sering saya ketemu di sekolah itu suka ngata-ngatain Jawa, sering katain Jawa kuli kah, atau enggak kalau misalnya yang
Chinese dikatain sipit. Nah itu tuh termasuk diskriminasi kalau menurut saya, stereotipnya juga. Nah jadi kita harus kurang-kurangin itu dalam ya dalam circle kita, bisa dalam pertemanan kita, walaupun cuma bercanda. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa dengan bercandaan kayak gitu, ntar kalian di luar gampang menyinggung orang-orang. Kita kan juga nggak tahu orang-orang gimana kan hatinya, mungkin mereka mudah tersinggung atau gimana. Dan menurut saya gitu sih, orang-orang ini diskriminasi. Kira-kira ada pesan gitu yang mau diberikan ke viewer? Nah teman-teman, kita tidak boleh rasis ya, walaupun kita ini beragam sukunya, kita nggak boleh ngebeda-bedain, kita harus tetap satu. Ingat Bhinneka Tunggal Ika teman-teman, itu dia. Oke. Mungkin itu aja ya dari kita ya. Jadi ya seperti itu aja. Terima kasih ya sudah menemani kami di podcast ini. Masih juga atas waktunya ya, kami senang bisa jadi tamu atas podcast kalian yang terkenal ini. Jadi sekian dari podcast SOS kami. Terima kasih. Sampai jumpa.